أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di pertemuan mungkin yang kedua ana di sini atau ketiga. Sekarang hari ini temanya adalah Islam mana yang harus saya tempuh. Dari temanya berarti kita sudah mengetahui bahwasanya di sana ada berbagai macam model Islam. Ini banyak menimpa kita. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik sampai hari ini. Mungkin ada sebagian kita mendengar si A bilang A betul, si B bilang B betul, si C bilang C betul dan seterusnya. Terus ada pembicaraan yang mengatakan bahwasanya kalau berislam itu biasa saja. Nah, pernah dengar? Ini banyak sekali yang seperti ini. Nah, seputar inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Bahwasanya Nabi kita pun juga mensinyalir dengan hal yang seperti ini, yakni perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin. Tapi bukan berarti tidak ada obatnya. Bukan berarti tidak ada obatnya. Yang pertama bagi seorang muslim harus tahu dan wajib tahu, tidak boleh tidak, adalah untuk apa kita diadakan di muka bumi ini. Jadi tujuan utama yaitu untuk apa? Gitu. Dengan seperti itu kita akan bisa mengambil langkah arah kemana saya akan memijakkan dan memilih jalan mana yang harus saya tempuh. Kalau itu tidak tahu, niscaya kita nggak akan bisa melangkahkan kaki kita harus kemana. Sementara di sana banyak sebagian orang, baik dia sesuai dengan sunnah atau berselisih dengan sunnah nabinya, mengatakan saya yang benar. Jadi apa yang harus ketahui? Kita wajib mengetahui bahwasanya kita diadakan di muka bumi ini yaitu untuk satu, beribadah kepada Allah. Ayatnya kita mungkin sudah hafal. Surat apa? Az-Zariyat ayat 50-56. Ini Masya Allah mumtaz. Az-Zariyat 56. Ini yang tidak tahu semoga tahu. Kemarin beberapa saat lalu tentang surat Az-Zariyat ini nyerempet surat Anas. Ada yang tahu ya? Itu jadi hafal semua alhamdulillah. Surat Az-Zariyat. Gara-gara surat Anas yang nyerempet kan gitu. Intinya adalah
Surat itu di ayat yang 56 surat Adz-Dzariyat, Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Insyaallah ini semua sudah tahu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perhatikan bentuk ayatnya. Bentuk ayatnya itu dalam bentuk hasr, kata para ulama kita. Hasr itu apa? Pembatasan. Jadi tidak aku ciptakan untuk tujuan lain. Cukup satu, yaitu beribadah. Itu saja. Tidak ada tujuan lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk apa kita hadir di muka bumi. Kalau kita sudah tahu untuk apa, berarti langkah apa yang akan kita ketahui. Kan gitu. Ternyata kita untuk ibadah. Dan ibadah itu ikhwah, tujuannya adalah mencari ridho Allah dan kecintaan. Tujuannya itu. Karena dengan seperti itu, maka rahmat Allah lah yang akan menyelimuti kita dan dimasukkan ke dalam surga. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya kita masuk surga dengan rahmat. Dengan rahmat Allah. Ini adalah kaidah dasar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau dengan amal kita masuk surga, itu enggak cukup buat bayar surga. Amal kita segini, surga segini. Betul tidak? Amal kita berapa? Nah, cukup sampai situ. Ada definisi-definisi ibadah. Di antara mereka mendefinisikan ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Ini secara singkat. Ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan nabinya. Ini definisi yang pertama. Apa itu ibadah? Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan ketundukan, disertai dengan kecintaan yang paling tinggi dari seorang hamba. Ana ulang. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan ketundukan dan disertai dengan kecintaan yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Yang ketiga, sebuah nama yang mencakup seluruh apa saja. Yang ketiga, sebuah nama atau sebutan yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang berupa perkataan ataupun perbuatan, baik itu berupa zahir ataupun batin. Amalan zahir atau amalan batin, itulah ibadah. Kita sudah tahu tujuan kita diciptakan ibadah. Dan ibadah itu apa? Kita sudah tahu. Yakni merendahkan diri, beribadah dengan melalui lisan nabinya dalam rangka untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Itulah ibadah. Nah, sekarang permasalahannya dengan tema yang mana? Kita sudah tahu nih, ibadah. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah, ibadahnya seperti apa? Kan gitu. Karena nanti tujuannya adalah berislam yang seperti apa? Yang harus kita arahkan hati kita, akidah kita, kaki kita. Demikian. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang terjadi. Ini ana ringkas di Ad-Darimi kalau tidak salah. Di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika saat itu Abu Musa al-Asy'ari menemui sebuah halaqah atau sekelompok manusia di dalam masjid. Kemudian halaqah tersebut terdiri dari beberapa halaqah. Yang halaqah tersebut
dipimpin oleh salah satu orang. Di antara mereka diperintahkan untuk bertakbir. Maka takbir. Semua takbir 100 kali. Setelah itu kemudian disuruh tasbih. Kemudian tasbih 100 kali. Dan selanjutnya tahlil dan begitu seterusnya. Terus apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Ini sahabat besar yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau radhiyallahu anhu pergilah ke rumahnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Sahabiyun jalil, sahabat besar. Apa yang terjadi? Ditunggulah Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk pergi ke sholat. Dan singkat cerita bertemulah Abu Musa al-Asy'ari ini kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian diceritakan. Di sana diceritakan tentang kejadian halakoh-halakoh tadi. Satu orang memimpin sekian orang dalam satu halakoh untuk berzikir dan seterusnya. Terus ditanya, apa yang kamu katakan kepada mereka? Masya Allah. Ini jawaban seorang alim Abu Musa al-Asy'ari. Ditanya Abdullah bin Mas'ud, kemudian dijawab oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ma qultu lahum syai'an intidharu ra'yik wa intidharu amrik. Kata beliau. Saya tidak mengatakan satu patah kata pun kepada mereka. Padahal kalau dibilang, ini Abu Musa al-Asy'ari berhak untuk menegur mereka benar atau salah. Tetapi tidak. Lihat perkataannya. Saya tidak mengatakan sedikit pun kepada mereka. Saya menunggu pendapatmu. Dan saya menunggu perintahmu. Lihat, Masya Allah. Terus diceritakan demikian. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun membalas dengan sebuah ucapan yang mungkin di luar nalar kita. Apa jawabannya? Afala ta'uddu sayyi'atihim? Apakah engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung keburukan mereka? Lihat jawabannya. Ini jawabannya sahabiyun jalil. Syahidnya apa ikhwah? Terus kemudian disamperin. Disamperin kemana? Ke masjid tadi yang di situ ada halaqah. Ada halaqah yang di situ didirikan zikir dan dipimpin oleh satu orang untuk mereka melaksanakan zikir. Ayo tasbih. Ayo tahlil. Ayo takbir. Dan seterusnya. 100 kali, sekian kali dipimpin. Abdullah bin Mas'ud sampailah ke masjid dan bertanya kepada mereka. Apa ini? Kalau bahasa kita gitu. Apa ini? Kita berzikir, kita bertasbih, kita bertakbir, dan seterusnya. Ternyata kami menggunakan biji-bijian, batu-batuan ini untuk berzikir dan bertasbih dan seterusnya untuk berzikir kepada Allah. Dan itu kondisinya sambari menunggu sholat. Antara satu sholat dengan sholat yang lain. Daripada nganggur mereka melaksanakan zikir itu. Lihat, kira-kira bagus atau tidak mas? Gak ada yang mau mengatakan itu jelek. Tapi lihat jawabannya Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang lebih pintar? Antum sama anak atau Abdullah bin Mas'ud? Lihat, ini fikihnya para sahabat. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Bajunya Rasulullah belum usang. Bejananya Rasulullah juga belum pecah. Bahasa kita, apakah engkau memilih jalan yang lebih baik daripada jalannya Muhammad? Kalau bahasa kita demikian. Apa jawaban mereka? Ini jawaban mereka inilah yang sering kita dengar. Antum perhatikan. Tidaklah kami melakukan ini kecuali ingin
kebaikan. Lihat. Jawabannya apa? Tidaklah kita ingin melakukan ini kecuali kebaikan. Lihat. Banyak tidak jawabannya ini, ikhwah? Jawabannya banyak sekali. Maka diminta untuk menghitung keburukan mereka. Itu balasannya Abdullah bin Mas'ud. Seolah-olah Abdullah bin Mas'ud nggak ngerti zikir. Kok zikir begini kok diminta untuk menghitung kejelekan. Malah dicaci maki. Ini bajunya Rasulullah belum usang dan seterusnya. Syahidnya apa, ikhwah? Syahidnya dari kisah ini, tidak semua yang zahirnya baik itu merupakan kebaikan di mata syariat. Nah, terus kapan Ustadz baiknya? Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan baiknya Ustadz? Baiknya sebuah tatanan syariat itu ya atau tidak, haram atau halal, boleh atau tidak, itu dengan persetujuan syariat. Bukan dengan ra'yu. Hatta itu orang LC. Hatta itu S2. Doktor. S4. Nggak ada ya. S-bonbon dan seterusnya. Itu tidak pengaruh, Mas. Antum anaknya ustadz. Ponakannya nggak ngaruh. Lihat. Abdullah bin Mas'ud, apa dia tidak mengetahui zikir itu merupakan ibadah yang tinggi? Berdoa kepada Allah, mengingat kepada Allah. Kenapa tetap disalahkan? Kira-kira yang disalahkan apanya, Mas? Mumtaz. Yang disalahkan caranya, bukan zikirnya. Itu lihat. Jadi yang disalahkan caranya. Terus sesuai dengan tema harus bagaimana? Dari kisah yang singkat ini kita memilih jalan yang selamat dalam hal beribadah. Adapun urusan muamalah, antum mau nyangkul dari sebelah kanan atau nyangkul dari sebelah kiri, babat rumput sambil nungging sama miring, terserah urusan antum. Ini urusannya agama. Harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Itu pijakan seorang yang mengaku dirinya ingin mendapatkan lurusnya akidah dia. Lurusnya ibadah dia. Contoh lain. Di surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Demikian kira-kira. Yang bawa mushaf silahkan dibuka. Qurannya ada mushaf? Ada ya. Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu husna wa ziyadah. Perhatikan. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka akan mendapatkan surga. Waziyadah. Apa waziyadah? Al-Imam Syafi'i, imam kita rahimahullah ta'ala, menjelaskan waziyadah dan tambahan. Tambahannya apa kira-kira? Husna itu surga. Bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki batinnya, al-husna, yaitu surga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-husna itu adalah surga. Terus az-ziyadah. Apa az-ziyadah? Di situ memandang wajah
Allah. Siapa yang ngomong demikian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwasanya penduduk surga sudah dimasukkan ke surga, kemudian ditanya, apakah engkau mau saya beri tambahan? Singkatnya hadisnya demikian. Lah, gimana ya Allah kalau bahasa kita demikian? Oh, bukankah kita sudah diberikan kenikmatan? Bahwasanya kita sudah masuk surga, kita sudah diputihkan wajah kita. Kan gitu. Tambahan apa lagi? Kan gitu. Maka hijabnya Allah Jalla Dzikruhu dibukakan. Lihat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah nanti akan melihat Allah. Apa hubungannya? Ada sebagian kaum yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya mengakui tidak melihat wajah Allah. Tidak melihat wajah Allah. Nah, ini kan bikin bingung, Mas. Iya tidak? Apalagi orangnya pintar retorika. Iya tidak? Wah, kalau retorika tak. Oh, ini pasti benar nih. Ini yang ngomong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dipercaya, shadiqul masduq, mengatakan demikian. Dan ini diakui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan diakui juga oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan seluruh ulama Ahlus Sunnah mengakui bahwasanya Ahlus Sunnah itu akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah pakai dha. Ila rabbiha nazirah. Lihat. Saat itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Melihat Allah mereka di surga. Lihat ini. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Terus datang sebagian manusia mengatakan apa? Allah tidak bisa dilihat. Jangan, kalau bisa dilihat berarti disamakan dengan manusia atau disamakan dengan makhluk. Lah, yang paling pintar ente atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan gitu jawabannya. Yang jelas yang paling faham adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Itu. Apakah orang yang mengatakan tidak bisa melihat Allah itu adalah orang-orang yang tidak berilmu? Mereka memiliki ilmu. Mereka pintar retorika dan seterusnya. Bahkan muridnya ulama-ulama besar yang mereka menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka gak usah bingung. Islam yang mana yang harus saya pilih? Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Selesai. Niscaya semua pemahaman gak akan masuk ke tubuh kaum muslimin. Tidak. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Mau diajarkan apapun, antum diajarkan untuk misalnya menghujat pemerintah. Antum mungkin mendapatkan berita bahwasanya khamr dilabelin halal. Betul tidak? Nah, dengar tidak? Ada label halal. Kalau antum maki-maki manfaatnya apa? Hah? Ada manfaatnya terus berubah? Wallah tidak, ikhwah. Demi Allah tidak akan berubah dengan maki-makian antum. Dengan hujatan antum. Berubahnya dengan apa? Dengan antum mengajarkan akidah yang benar kepada keluarga. Kalau antum benar mengajarkan akidah kepada keluarga, niscaya seluruh masyarakat akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Hatta di depan rumah antum ada yang jualan babi, rasanya enak, niscaya mereka nggak akan beli. Beli tidak kira-kira mereka? Tidak, karena mereka sudah tahu yang halal, yang haram, diajarkan ini. Nanti siksaannya begini, takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah, dagangan mereka kira-kira gimana, Mas? Gak laku. Tutup tidak? Tutup. Begitu caranya.
Ada para ulama kita yang menghujat pemerintah? Antum temukan satu, tidak ada. Ulama, bukan ulama-ulamaan. Nah, lihat. Ya tugas kita mengajarkan akidah yang benar. Kalau sudah benar, jualan mereka nggak laku. Kalau nggak laku, tutup dengan sendirinya. Seperti itu. Sekarang antum maki-maki dari pagi sampai sore, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Toib. Jadi caranya seperti apa? Caranya kita senantiasa melihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka beragama, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, kita juga menghalalkan dan mengharamkan. Mana yang tidak dilakukan oleh mereka, kita tidak melakukan. Oh Ustadz, ini antum mungkin pernah dengar ini, subuhat yang seperti ini. Ini sekalian subuhatnya sama tasfih, sama tarbiyahnya kita ajukan. Kalau para sahabat itu Ustadz, mereka tuh ahkam dan aslam tapi tidak a'lam. Masya Allah. Seolah-olah bisa bahasa Arab. Tujuannya untuk apa? Mencela para sahabat. Mereka tuh ahkam, paling memahami tentang hukum. Aslam, paling selamat, tapi tidak a'lam. Tidak paling mengetahui. Kenapa dikatakan tidak mengetahui? Karena yang tahu wakilnya hari ini adalah kita, bukan mereka. La haula wala quwata. Jadi seolah-olah syariat Islam itu hanya untuk yang lalu saja. Kalau kayak gitu, apa bedanya dengan orientalis barat yang mengatakan Islam itu sudah nggak laku? Cuman bedanya mereka bajunya orang kufar. Kita bajunya baju muslim. Nah, ini pemahamannya seperti ini. Diyakini ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya para sahabat semuanya itu adalah aslam, ahkam, wa a'lam. Orang yang paling selamat, orang yang paling mengetahui hukum, dan orang yang paling mengetahui kondisi. Ini yang halal, ini yang haram, dan seterusnya. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Betapa tidak, pujiannya segitu banyak terhadap mereka, sedangkan kita mencela. Pujian terhadap para sahabat. Kenapa ini dikisahkan? Kenapa ini disampaikan? Supaya kita punya barometer kepada siapakah kita ngaca di dalam agama ini. Kepada siapakah kita mengacu di dalam agama ini. Supaya tidak kita ke kanan dan ke kiri. Karena tujuan kita tadi satu, yaitu ibadah, mencari ridha Allah. Dan ridha Allah itu tidak akan didapat kecuali dengan mengikuti Nabi dan mengikuti apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena Nabi kita menjelaskan, wa'addu 'alaiha binawajid. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha binawajid. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah nabiku, sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk dan yang lurus. Ini pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang dilontarkan oleh Allah Jalla Dzikruhu. Kenapa kita harus mengikuti mereka dalam sisi manhaj, dalam pemahaman, dan seterusnya, ibadah, muamalah. Kita harus mengikuti para sahabat supaya kita selamat. Ada sebuah ayat yang sangat mulia di surat An-Nisa 115. Rabbuna Jalla Dzikruhu menjelaskan, "Wa ma yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa ma yushakkikir rasul, kata Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, barang siapa yang menolak Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan kepada dia, menolak Rasul setelah mendapatkan petunjuk.
Wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan ke dalam jahannam. Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Lihat syahidnya. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang mukmin yang disebutkan di situ, tadi lafaznya kan begini. Barang siapa yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang penjelasan kepadanya, wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Menolak Rasul setelah dia diberikan informasi, hujjah, dalil yang kuat bahwasanya ini bertentangan dengan sunnah nabinya. Terus dia mengikuti jalannya selain orang mukmin. Dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keduanya itu saling keterkaitan. Keduanya saling keterkaitan. Dua yang mana? Sunnah Nabi dan orang-orang mukmin. Yakni menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Yang dimaksud demikian. Maka barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas datang penjelasan, sudah dipastikan dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Setelah dia dijelasin, ini sunnah nabinya dan itu bertentangan, dia tidak mau mengikuti. Sudah bisa dipastikan itu bertentangan dengan jalannya, bukan jalannya orang mukmin. Kenapa? Kok bisa dipastikan demikian? Syekhul Islam memastikan demikian. Kalau dia sudah diberikan petunjuk dan tidak taat kepada nabinya, sudah pasti dipastikan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena para sahabatlah yang paling gigih, paling kuat mengikuti sunnah nabinya. Kalau sunnah nabi itu sudah ditolak, sudah diingkari, berarti otomatis dia akan menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Orang mukmin di situ. Ketika ayat ini turun dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat. Ketika surat Al-Baqarah radhiyallahu anhum, surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Syekhul Islam yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang Al-Baqarah ayat 37. Fa in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fisyiqaq. Lihat. Ayat yang mulia ini, yang artinya adalah, arti dari ayat ini, fa in amanu bimisli amantum bihi, jika mereka mau beriman sebagaimana seperti keimanan kalian. Saat ayat ini turun, keimanan kalian itu siapa, Mas? Sahabat. Gak ada yang lain. Faqadih tadau, kata Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Apa katanya? Sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau, seandainya kata mereka itu berpaling, fa innamahum fisyiqaq. Sesungguhnya mereka membuka pintu permusuhan denganmu, wahai Muhammad. Lihat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya ini sebagai barometer sahabat, keimanannya dijadikan timbangan oleh Allah
andai kata mereka mau beriman seperti imannya para sahabat, maka mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Tetapi apabila mereka berpaling, ini sama saja membuka permusuhan denganmu, wahai Muhammad. Lihat. Jadi, imannya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dijadikan timbangan. Bahwasanya ini benar atau salah. Lurus atau tidak lurus. Makanya apapun yang diajarkan oleh kelompok yang mengatakan A betul, paling betul, B paling betul, C paling betul, dan seterusnya, langkah kita untuk menapakkan Islam yang lurus adalah dengan sebuah pertanyaan. Apakah keyakinan ini pernah diyakini oleh Rasul dan sahabatnya dan diamalkan oleh mereka dan diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi utama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ini pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang pengikut hawa nafsu, pengikut syahwat. Tidak akan mungkin bisa dijawab. Terus di ayat At-Taubah ini mengenai tentang sahabat. Kenapa diceritakan sahabat terus? Biar kita punya barometer kepada siapa dan bagaimana kaki kita berpijak di dalam Islam. At-Taubah ayat 100, Rabbuna jalla dzikruhu menjelaskan kepada kita, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini ma'ruf ayatnya, mungkin sebagian kita sudah hafal. Syahidnya apa ikhwah? Syahidnya dengan tema kita sedang tidak membicarakan sahabatnya. Justru kita membicarakan bagian yang kedua dari ayat yang tadi. Walladzina tabauhum biihsan. Nah, di situ. Itu syahidnya. Kenapa? Kalau tadi diterjemahkan gimana, Mas? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar. Walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini poinnya. Orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa, Mas? Sahabat. Muhajirin dan Ansar. Balasannya apa kalau mengikuti mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa adda lahum jannat. Dipersiapkan surga. Lihat. Keredoan dijelaskan bahwasanya ayat ini tidak dikhususkan kepada para sahabat muhajirin dan ansor saja. Ini dijelaskan para ulama kita, menjelaskan demikian. Bahwasanya siapa saja yang mengikuti mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Ini barometer yang sangat jelas di dalam agama kita. Walladzina tabauhum biihsan. Jadi keridhaan Allah itu bukan hanya khusus akan diberikan kepada muhajirin dan ansor saja. Dalam ayat ini jelas. Siapa yang akan mendapatkan keridhaan dan surga Allah? Walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Seperti itu. Lihat. Lagi-lagi di sini Allah pun memuji sahabat muhajirin dan ansor dan memberikan jalan terang bagi orang yang bingung kepada siapa saya harus ngaca di dalam agama ini. Kemana saya akan melangkahkan kaki saya ini. Seperti itu. Kayak tadi. Lilladzina ahsanu husna
wa ziyadah. Orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dan amal mereka, maka mendapatkan husna. Ada sebagian makhluk Allah. Ini masih makhluk Allah. Yang berkeyakinan apa? Kalau antum masih beribadah hanya mengharapkan surga, namanya bukan orang ikhlas, Mas. Pernah dengar? Lihat, ini makhluk Allah yang ngomong. Lihat. Sedangkan Allah memberikan iming-iming apa? Surga. Kata mereka, jangan. Lihat siapa yang lebih paham. Nah, kalau taruhlah memang mereka mengatakan demikian, pertanyaannya tadi, Mas, satu. Iya tidak? Satu pertanyaannya. Apakah hal itu bisa dibuktikan dengan pemahaman yang dijalankan oleh nabinya dan diakui oleh para sahabat dan diamalkan sepanjang hidup mereka di dalam hidup dan kehidupan di dalam keagamaan mereka. Seperti itu. Istirahat dulu. Baik, kita break dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira masih 8 menit ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui siapakah yang akan kita ikuti dan kemanakah kaki kita akan melangkah, sudah mulai teranglah bagi kita bagaimana kita menjalani al-Islam yang begitu banyak kelompok, yang begitu banyak manusia yang mengaku diri mereka adalah benar. Ada sebuah kaidah. Kalau menurut mereka ini adalah kaidah yang perlu dicatat dengan tinta emas. Dari zaman dahulu sampai hari ini, ana pribadi masih mendengar kaidah ini. Kaidahnya adalah nata'awanu fima iftafaqna alaihi wa ya'dhir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Apa maksudnya? Kita saling membantu. Kita saling bahu-membahu di dalam apa yang kita sama. Dan kita saling memaafkan dan bermudah-mudahan di dalam apa saja yang kita berbeda. Artinya antum mau salah mau benar gak apa-apalah. Kan gitu. Pernah dengar kaidah ini? Ini. Nata'awwanu fima tafaqna alaihi. Itu kaidahnya. Yang pertama seperti itu. Kaidahnya yang kedua, wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita saling memaafkan dalam hal apa? Dalam hal yang kita berbeda. Kalau berbedanya itu, ikhtilafnya itu dengan muktabar, yang di sana itu ada hadis tentang misalnya bagaimana cara dia turun sujud. Contoh kecil seperti itu, yang satunya mungkin pakai lutut, satunya pakai tangan. Semuanya jelas. Kalau dalam hal akidah, tidak ada yang berbeda, ikhwah. Ini bertentangan, kaidahnya paham tidak? Ya sudah, kita saling bahu-membahu tentang hal yang kita sama. Tapi sudahlah, kita saling akur saja yang kita itu dalam hal sisi yang berbeda. Ini bertentangan dengan sebuah ayat yang mulia, An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Terus, walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau bukan dari sisi Allah, maka Quran ini akan terdapat perselisihan yang besar. Kalau mereka mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa kita berselisih. Yang satunya mengatakan, meminta kepada kubur boleh. Yang satunya nggak boleh, sudah nggak apa-apa. Yang penting kita masih Islam. Yang satunya mungkin ada yang merayakan maulid, yang satunya tidak. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang satunya mengatakan Syiah itu adalah madhab dari madhab
yang kelima, yang satunya oh tidak, ya sudah tidak apa-apa. Begitu ini kaidah mereka. Kaidah ini kalau kita amati ikhwah, ini menghancurkan sendi-sendi muslim, sendi-sendi Islam. Akidah kita akan rusak. Kenapa? Ini akan banyak menghalalkan yang apa Allah haramkan. Betapa tidak. Allah mengatakan gak boleh, mereka mengatakan sudahlah tidak apa-apa. Yang penting kita saling bahu-membahu. Ya kalau bangun jembatan tidak masalah mas, bahu-membahu. Kalau dalam akidah tidak ada toleransi. Antum tahu Qadariyah dikatakan apa sama Rasulullah SAW? Kalau mungkin dikatakan hari ini dan terdengar oleh orang awam, Rasulullah saklek. Pasti ngomongnya begitu. Tentang Qadariyah. Dikatakan apa? Al-Qadariyatu majusiyu hadhil ummah. Fa in maridu la ta'uduhum. Wa in matu wa la tashhaduhum. Lihat. Apa katanya? Qadariyah itu majusinya umat ini. Kalau mereka itu sakit, jangan engkau jenguk. Waduh, saklek banget dah. Kan itu masih saudara kita, nggak boleh dijenguk, mas. Itu, lihat. Saklek nggak? Saklek atau tidak saklek kacamata siapa, mas? Gitu. Saklek tidak saklek itu kacamatanya agama. Terus selanjutnya apa? Kalau mereka mati, jangan ditakziah. Jangan dilayat bahasa kita. Lihat. Gimana kalau dipamerkan kepada khalayak ramai? Saklek. Iya tidak? Tidak. Rasulullah SAW orang paling mengetahui tentang Islam. A'lamun nasi dinan. Orang yang paling paham tentang al-Islam. Mereka berdalil dengan sebuah perkataan mungkin. Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ini batil. Kenapa? Al-Imam Subuki mencari hadis sanad ini. Sanad hadis ini pun sampai kelelahan tidak ada. Dan zahirnya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di tubuh umatku ini adalah rahmat. Ini bertentangan dengan syariat. Kenapa? Berarti kalau persatuan adab. Kalau perselisihan itu rahmat, lawannya rahmat apa mas? Adab. Iya tidak? Faham tidak mas? Ikhtilafu umati rahmah. Perselisihan di tubuh umatku ini adalah rahmat. Jadi sudahlah tidak apa-apa. Kan gitu. Dari sisi sanad diperbincangkan. Dari sisi makna bertabrakan dengan syariat. Kalau ada yang membawakan yang seperti ini, perlu ditanyakan. Apakah pemahaman Anda sama dengan pemahamannya para sahabat? Ridwanullah alaihim jami'an. Kalau iya, berarti kita setuju. Kalau tidak, selesai. Gitu. Bukan standarnya adalah kelompok tertentu, partai tertentu, organisasi tertentu, ketuanya ketua tertentu. Kalau ketuanya anu pasti iya, tidak. Ini pijakan kita. Supaya apa? Sekian banyak yang masuk, niscaya tidak akan mempan di tubuh kaum muslimin. Yang terakhir, Ana bawakan sebuah kisah Anas bin Malik. Al-Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala, ja'a rajulun ila al-Imam Malik bin Anas faqala, min aina uhrim? Dari manakah saya berihram? Kata al-Imam Malik, dari miqat alladhi waqqata Rasulullah SAW wa ahrama minhu, dan berihram dari sana. Yakni dari mana saya berihram, wahai Imam Malik? Dari yang ditentukan batas miqat oleh Rasulullah, di sana engkau berihram. Makanya gitu. Terus kemudian qala rajulun, kalau saya berihram lebih jauh dari batas yang ditentukan, gimana kira-kira?
Faqala Malik, maka dijawab oleh Imam Malik, la ara dzalik, saya tidak sependapat dengan hal itu. Qala rajulun, matakrahu min dzalik, apa yang kamu benci dari hal itu? Kok sehingga ketika seseorang minta izin agak jauh sedikit tidak boleh? Ihram sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak diizinkan. Akrahu alaika al-fitnah, saya takut engkau tertimpa fitnah. Wa qala rajulun ayu fitnatin fi izdiyadil khair. Perhatikan, ini perkataan banyak kita dengar di telinga kita, masuk dari masyarakat. Fitnah apa yang akan menimpa dengan tambahan sedikit kebaikan? Lihat. Ayu fitnatin fi izdiyadil khair. Jawabannya apa? Bahwasanya innallaha yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ayusibahum fitnah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Nur ayat 63. Surat Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina, maka perhatikanlah, ini ancaman bagi orang siapa? Yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perintah nabinya. Akan mendapatkan apa? Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu menyebutkan ayyusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah. Ini fitnah ditafsirkan banyak sekali para ulama, bahwasanya ini semuanya penyakit di dalam al-Islam, au adzabun alim, atau dia akan mendapatkan azab. Lihat jawabannya seorang imam, bahwasanya ada yang minta izin, minta jauh sedikit dari mikot, itu tidak diizinkan. Alah mam, imam masa cuman sedikit saja ndak boleh. Kalau orang kita jawabannya begitu. Ente kok saklek banget. Lagi-lagi saklek mas. Lihat fikihnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah berbeda dengan fikih kita. Lihat. Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Sedangkan kita masih berpikir, ini nanti begini, gak cocok dengan perasaan saya, gak cocok dengan partai saya, gak cocok dengan organisasi saya, ini gak cocok dengan yayasan kita. Para imam tidak dengan demikian. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.